Seorang ibu yang tengah menunggu putranya menjemput tiba-tiba ditikam dari arah depan dan belakang. Padahal ibu tersebut telah melakukan perlawanan dengan mengacungkan senjatanya. Namun ia tidak berdaya karena lebih dari satu yang menikamnya. Hingga ia jatuh terkulai berlumuran darah. Setelah ia jatuh, anaknya tiba dan terkejut melihat keadaan ibunya yang sudah terluka parah. Ketiga temannya mencoba mencari tahu siapa yang melakukan hal sekejam ini. Kekacauan terjadi di sebuah kantor. Semua berantakan dan karyawan berhambur keluar menyelamatkan diri. Polisi yang mendapatkan laporan itu segera mencoba menghentikannya, namun mereka kalah cepat dengan pengacau itu hingga mereka kehilangan jejaknya. Keempat pemuda itu berlari dan berhenti di sebuah kebun karena yakin mereka telah tidak dikejar oleh polisi. Mereka menuju sebuah kafe untuk menemui seseorang. Keempatnya akhirnya berhasil menemui orang yang dimaksud. Laki-laki setengah baya yang mereka maksud itu menemui dua orang laki-laki yang tengah bertengkar. Ia mengusir keduanya, hingga setelah aman keempat pemuda itu mulai berani mendekatinya. Semua mulai berbincang, membicarakan tugas yang akan mereka emban. Setelah semua selesai dibicarakan, mereka kembali ke rumah masing-masing. Keempatnya yang selalu saja pulang larut malam mendapat teguran dari orang tua mereka. Namun mereka tidak peduli. Dan keesokan harinya mereka tetap kembali berkumpul bersama. Keempatnya kemudian dijemput oleh anak buah Ani Anan. Bergegas mereka ikut bersama mereka hingga tiba di sebuah tempat yang sudah ramai dengan penduduk kota. Ani Anan mencoba berbicara pada salah satu anak buahnya yang memang sudah berada di tempat itu. Ia mendapatkan aduan kalau pertambangan mereka ditolak oleh penduduk setempat, hingga mereka menghentikan pekerjaan mereka. Laki-laki itu diminta oleh Ani Anan untuk menemui Rama Ceci. Setelah pembicaraan itu selesai, Ani Anan dan semua anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun belum juga jauh mobil mereka bergerak, mereka bertemu dengan penduduk desa yang berduyun-duyun mendekati area pertambangan. Semua terkejut melihat kehadiran penduduk itu, bahkan mereka memaksa Ani Anan untuk keluar dari mobil dan memintanya untuk menghentikan tambang batu di tempat mereka. Anan mencoba tenang menghadapi mereka, namun orang-orang desa itu tetap dengan keputusannya untuk melarang Anan menambang di tempatnya. Melihat keadaan terdesak, Anan menutup kaca mobilnya dan mencoba meninggalkan mereka sampai akhirnya salah satu penduduk terkena tendangan dari Manaf. Keempat sahabat itu kemudian mulai memukul para penduduk yang menghalangi mobil Anan, hingga mobil Anan akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya. Anan telah berada di gudang menyambut kedatangan Ceci yang mengontrol pekerjaan Anan siang tadi. Ia mengatakan banyak penduduk yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit hingga pemberitaannya menjadi simpang siur. Raut muka Ceci begitu khawatir, bahkan penduduk tersebut telah mengadukan perbuatan Anan kepada kantor kepolisian dan Komisi Hak Asasi Manusia. Ceci meminta Anan untuk bersembunyi sementara waktu. Anan mengiyakan dan ikut masuk ke mobil untuk menenangkan Ceci. Anan diminta memberitahu Ceci bila ia kekurangan uang. Anan dan anak buahnya pun mengikuti petunjuk Ceci. Mereka memilih hidup di area pelosok pegunungan untuk menghilangkan jejak untuk sementara. Anandu, Manaf, Manu, dan Saji pun ikut bersama rombongan itu. Mereka mulai menyalakan api unggun sebagai penghangat dan sedikit penerang di tengah hutan. Semua beristirahat dan berbincang satu sama lain, hingga malam telah larut dan mereka pun akhirnya tertidur pulas. Keesokan harinya, Anan bangun lebih dulu untuk membersihkan dirinya di sungai yang tidak jauh dari tempat mereka.
Anandu izin turun untuk membeli beberapa keperluan mereka. Namun saat menuruni bukit ia bertemu dengan dua pria yang ia duga adalah polisi. Mereka menanyakan tentang Binu, namun untuk menghilangkan kecurigaan keduanya, ia mengatakan tidak tahu menahu tentang Vedan, Binu, ataupun Anan. Selepas Anandu pergi, polisi tersebut ternyata membawa pasukan dan mencoba mendatangi tempat di mana Anan berada. Dengan cepat, Anandu memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk pergi menjauh. Polisi yang tahu suara itu adalah kode untuk Anan dan yang lain segera mempercepat langkah mereka. Anan sendiri yang mendengar suara itu membangunkan semua anak buahnya dan meminta mereka untuk berlari meninggalkan tempat itu. Dengan cepat mereka berlari menuruni bukit, namun mereka malah bertemu dengan polisi-polisi itu. Sekuat tenaga mereka menghindarinya dan terjadinya perkelahian karena semakin banyak petugas yang datang ke tempat tersebut. Setelah membuat polisi itu sibuk, mereka melanjutkan pelarian mereka dan meninggalkan anak buah Anan yang masih sibuk berkelahi dengan pihak polisi. Anan dilarang untuk membantu keempat sahabat itu. Ia diminta untuk terus berlari dan tidak peduli Anandu, Manaf, Malu, dan Saji tertangkap. Keempatnya ditahan di kepolisian kemudian dipukuli oleh petugas yang ada di tempat itu. Namun mereka tidak mengatakan tujuan Anan pergi kemana. Petugas itu terus meracau, menyayangkan usia mereka yang masih muda namun terlibat aksi pemukulan dengan penduduk desa. Keempat orang tuanya dipanggil oleh inspektur. Keempat orang tua itu pun mengadu kekesalan mereka terhadap anak laki-laki mereka yang sudah tidak dapat dikendalikan. Goji Mohan, sang inspektur tersebut, menasihati mereka untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka dibandingkan mengurus pekerjaan mereka. Anan sendiri yang sudah kembali ke gudang memberikan sejumlah uang kepada salah satu menteri untuk mengurus semua kekacauan yang telah diciptakan keempat anak buahnya itu. Ia mau semua aduan dari penduduk bisa dibatalkan. Menteri tersenyum penuh kemenangan mendapat uang yang cukup banyak. Ceci yang ada di tempat itu hanya memantau dan menerima laporan dari Anan setelah menteri itu pergi. Ceci senang ketika tahu keempat anak buah tersebut tidak sama sekali menyebut namanya ketika mereka dipukuli. Sementara Goji Mohan yang tahu tempat pemuda itu hanya ikut-ikutan meminta anak buahnya untuk melepaskan mereka. Keempatnya dengan senang hati pergi dari kantor polisi itu, namun mereka yang bersahabat dari kecil selalu melakukan hal yang mereka suka kembali bersama-sama. Namun mereka sudah tidak lagi menemui Anan dan anak buahnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga mereka dan berkumpul berempat saja. Namun mereka tidak menyadari kalau anak buah Anan terus mengawasi pergerakan mereka. Goji Mohan yang melihat perubahan mereka merasa senang dan berharap mereka tidak terpengaruh hal yang buruk lagi. Murali menemui Anan untuk mengajaknya bekerja sama lagi. Ia menjanjikan ini tidak terlalu berbahaya dan sedikit mengandung risiko. Ia mulai membicarakan tentang kemauan Murali. Ia menceritakan kalau mereka diminta untuk mengambil uang di sebuah tempat. Uang hitam yang letaknya di gudang jalur Madurai, Tirunelveli jumlahnya sangat besar karena itu milik seorang yang berpengaruh di negara ini. Anan mulai memikirkan siapa yang akan ia kirim untuk masuk ke tempat itu dan ia memikirkan keempat sahabat yang pernah menyelamatkannya. Ia mau Anandu Saji Geng yang melakukan tugas ini. Karena mereka masih anak-anak, mereka pasti akan waspada. Keempatnya kemudian dipanggil oleh Anan. Keempatnya terlihat takut karena mereka tidak mau lagi meninggalkan masalah. Anan mencoba mempengaruhi mereka dan mengatakan pekerjaan kali ini sangat minim risiko karena mereka hanya perlu mengambil uang gelap di sebuah tempat. Manaf yang tidak paham arti uang gelap dan bagaimana menghasilkan uang gelap itu, Anan tidak menjawabnya kemudian meminta mereka bersiap. Mereka juga diminta untuk tidak mengatakan pada siapapun termasuk Coklit, salah satu orang kepercayaan Anan juga. Mereka mengiyakan dan pergi meninggalkan tempat Anan. Namun selepas mereka pergi, salah satu penasihat Anan ragu mereka mau menerima pekerjaan ini. Anan menggeleng dan yakin mereka pasti akan menerima pekerjaan ini. Keempatnya pun mulai tergiur dengan upah yang akan mereka terima nanti, karena mereka juga membutuhkan uang.
Manu mencoba mempengaruhi teman-temannya untuk mengambil pekerjaan itu karena ketiga sahabatnya sedikit ragu dengan risiko yang ada nanti. Mereka mulai bertukar pendapat mengenai pekerjaan baru itu sebelum benar-benar menerimanya. Hingga mereka menyetujui mengambil pekerjaan itu dan menemui Anan. Melihat kedatangan mereka, Anan merasa senang dan memberi mereka SIM card baru untuk bisa memulai pekerjaan ini. Mereka diminta terus mengabari Anan apa yang terjadi dan di mana posisi mereka. Sebelum mereka pergi, Anan memberikan mereka sejumlah uang yang bisa mereka gunakan selama pekerjaan ini. Sebelum pergi, mereka mulai berpamitan pada keluarga mereka masing-masing dan mengatakan akan pergi ke Tamil Nadu untuk sebuah pekerjaan. Semua kembali berkumpul di sebuah tempat. Anan menghubungi mereka dan mengatakan sudah banyak orang-orang yang mencoba mengambil uang tersebut sebelumnya dan uangnya ada di Etanikenpati di jalur Madurai Tirunelveli. Di TVR, sebuah perusahaan baja tua. Keempatnya mulai menggambar langkah yang akan mereka lakukan sebelum tiba di tempat tujuan. Hingga mereka mulai menumpangi bus dan kembali menumpang bajai hingga tiba di Otakahadai. Pada pedagang yang ada di sekitar tempat itu, mereka menanyakan tentang Malar Vendan dan Sitarasu yang sebelumnya pernah datang ke tempat itu. Sang penjual mengiyakan dan keempatnya mengatakan kalau mereka mau menemui dua orang itu. Seorang anak kecil diminta pedagang itu untuk menunjukkan tempat Malar Vendahan dan Sitarasu berada. Hingga setelah berputar-putar mereka menemukan dua orang yang dimaksud. Kedua pria itu mengiyakan identitas mereka. Setelah semua bertemu, mereka kemudian mulai membicarakan tugas yang didapatkan. Namun Sitarasu mengatakan Murali itu penipu dan mereka telah ditipunya. Mereka juga mengatakan uang itu tidak berada di tempat tersebut dan mereka meminta Anandu Geng untuk kembali saja ke kota mereka. Namun Anandu Geng tidak begitu saja menerima sebelum mereka mencari sendiri. Anan mulai khawatir karena sudah 2 hari Anandu Geng pergi dan mereka tidak memberikannya kabar. Sementara Anandu Geng mulai bergerak dan telah tiba di Etanikenpati. Malar Vendan ikut bersama mereka dan mulai mempercayai mereka. Bahkan ia memberitahu banyak kamera perekam yang ada di dekat perusahaan itu termasuk di persimpangan utama. Namun Malar Vendan juga mengatakan kalau ada jalur yang tidak terdapat kamera pengawas dan mereka bisa melalui jalur itu. Persiapan lebih matang lagi, mereka mulai membeli tas yang akan digunakan untuk menyimpan uang-uang itu dan mereka berencana untuk melancarkan aksinya pukul 8 malam ini. Super ya. Mobil yang mereka gunakan mulai meluncur. Mereka menghentikan mobil tersebut dan memilih berjalan kaki memasuki area hutan untuk bisa masuk ke perusahaan TVR dan tidak terekam CCTV. Dalam kegelapan, mereka terus berjalan dibantu sebuah senter di tangan mereka. Mereka berhenti ketika melihat tembok besar TVR dan mulai bersiap untuk menaikinya sambil menggunakan masker. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat banyak pohon duri di sekitaran tembok tersebut, hingga salah satu dari mereka mulai mencoba mengecek keamanan dan keadaan di balik tembok itu. Ia mengatakan masih banyak orang yang ada di sekitar tempat itu, bahkan satpamnya pun masih siap berjaga. Mereka mencoba menunggu agar orang-orang tersebut pergi. Setelah dirasa cukup aman, mereka mulai melanjutkan perjalanan mereka. Satu persatu akhirnya berhasil melompat dan mulai berjalan diam-diam memasuki area itu. Namun mereka terkejut ketika melihat beberapa anjing liar yang kemudian mengejar mereka. Semua lari menghindari kejaran anjing itu dan dalam keadaan terdesak, Saji memukul anjing tersebut hingga mati. Dan yang lain pun berhasil mengurung anjing lain di sebuah gudang. Kegaduhan yang mereka ciptakan membuat satpam menegur mereka. Dengan cepat mereka membungkam mulut satpam tersebut dan mengurungnya di sebuah tempat. Mereka melanjutkan kembali dan berhasil memasuki sebuah gudang. Mereka mulai memeriksa dengan teliti semua yang ada di gudang kosong tersebut karena menurut informasi uang hitam tersebut ada di dalam gudang tua itu. Namun sejauh ini mereka belum menemukannya hingga Anandu menemukan sebuah pintu rahasia yang menunjukkan ruang bawah tanah. Semua mulai melangkah dan menemukan beberapa koper tersimpan rapi di tempat itu. Semua memeriksa koper itu dan mencoba membukanya. Mereka terkejut ketika melihat uang dalam jumlah yang banyak.
Semua mulai mengambil uang-uang tersebut dan memasukkan ke tas yang mereka bawa. Mereka bergerak cepat karena tidak mau kehabisan waktu. Namun tas yang mereka bawa tidak cukup untuk membawa uang-uang itu hingga mereka mencoba mencari tas lain. Namun karena tidak menemukannya, mereka mengambil sebuah kain milik satpam. Semua uang itu sudah berhasil mereka ambil. Kini mereka mulai mencoba kembali ke jalan utama. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat polisi telah memeriksa mobil mereka. Semua bersembunyi untuk sementara dan setelah yakin polisi itu telah pergi, mereka mulai memasuki mobil dan bersiap untuk pergi. Mereka bersuara keria ketika tahu mereka telah berhasil melewati jalan-jalan rawan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka. Dengan cepat mereka mencoba mengendalikan mobil mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Mereka sama sekali tidak mengenal pemilik mobil lain itu, namun mereka diminta untuk berhenti. Mereka yang tidak mau menimbulkan masalah baru memutuskan untuk mengambil jalan lain dan berhasil menghilang dari mobil asing itu. Namun mobil yang dikendarai oleh si Tarasu malah terjebak di sebuah jalan licin dan tergelincir. Mereka semua keluar dari mobil untuk mengetahui tempat di mana mereka berada. Dalam kesempatan itu, Anandu menelpon Anan dan mengatakan semua aman dan mereka telah berhasil membawa uangnya, namun mereka belum bisa kembali sekarang karena situasi yang tidak memungkinkan. Anan mengiyakan dan berharap mereka segera menghubunginya lagi. Anan menyiapkan diri untuk memberi bantuan pada Anandu dan teman-temannya. Sementara Anandu sendiri masih bingung siapa yang telah mengejar mereka tadi. Namun teman-temannya mencoba menghibur, tidak usah memikirkan siapa orang-orang itu, karena yang terpenting mereka memiliki uang tersebut. Mereka memutuskan untuk beristirahat sampai pagi datang untuk melanjutkan perjalanan pulang. Satpam perusahaan TVR berhasil ditemukan oleh atasannya. Mereka ketakutan karena ia tidak bisa menjaga tempat itu dengan baik. Bahkan ia dicurigai telah bekerja sama dengan perampok itu. Sambil menangis, ia bersumpah tidak tahu menahu tentang perampokan itu. Polisi yang datang ke tempat itu pun mencoba mencari petunjuk tentang perampokan yang terjadi semalam. Anandu Geng telah berhasil memberikan uang hasil rampokan mereka kepada Anan. Dengan cepat mereka meminta komisi untuk hasil kerja keras mereka. Namun raut wajah Anan berubah ketika mendengar hal itu dan memintanya menunggu sampai Murali, klien Anan yang tahu jumlahnya berapa. Namun Anandu mengungkapkan mereka lebih dulu dibayar untuk pekerjaan mereka sebelum mereka berpisah. Orang kepercayaan Anan tidak senang Anandu mengatakan hal itu hingga ia mencoba melukai Anandu, tapi dicegah oleh Anan. Mereka kembali tenang dan Anan berjanji mereka akan mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerja mereka. Dan ia hanya memberikan uang lelah kepada mereka sebelum komisi sebenarnya didapatkan. Dengan berat hati mereka meninggalkan tempat itu dan membagikan uang tadi kepada teman-temannya. Mereka menyesal karena tidak mendapatkan uang sesuai dengan yang mereka harapkan, padahal uang-uang tersebut sangat banyak dan taruhan nyawa mereka begitu besar. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Madurai dan mengembalikan mobil rental yang mereka pinjam. Polisi yang dipanggil terus menyelidiki tempat-tempat yang kemungkinan telah dilewati oleh pencuri. Anandu Geng memutuskan untuk kembali ke kota mereka dan berpisah dengan si Tarasu dan Malar Vendan di terminal. Dan setibanya di kota, mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa. Orang tua mereka sangat senang mereka pulang dengan selamat, bahkan meminta mereka untuk mencari pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Tiba-tiba Anan menelpon dan meminta mereka menemuinya di tempat biasa. Dengan cepat, mereka meluncur dan mendatanginya. Semua anak buah Anan memandang curiga atas kedatangan mereka. Namun Anan sendiri meminta mereka untuk duduk dan menawarkan mereka minuman beralkohol. Anandu Geng sama sekali tidak tertarik dengan minuman itu dan menolak. Anan mengatakan uang tersebut milik Rama Ceci, namun ia tidak mau diketahui oleh siapapun hingga menyuruh Murali menemui Anan. Tak lama Ceci mendekati mereka dan mengatakan bahwa akan memberikan mereka 10 lak. Namun Anan meminta Ceci memberi Anandu Geng sebanyak 20 lak. Hal yang mengejutkan, tiba-tiba Anandu mengucapkan mereka hanya butuh 5 lak tiap orangnya. Mendengar hal itu, Ceci terkejut, terlebih mereka masih memikirkan teman mereka di Madurai.
Ceci menambahkan penawaran menjadi 25 lakh per orang. Namun mereka tetap tidak setuju hingga putra Ceci merasa kesal dan berbicara kasar kepada Anandu Geng. Mendapatkan perlakuan itu mereka tidak terima. Rahul putra Ceci tiba-tiba menyerang mereka hingga mereka tidak berdaya. Anand tidak bisa berbuat banyak melihat kekacauan terjadi di tempat mereka, bahkan tidak sedikit pun ia membantu terlebih Ceci. Ia hanya terdiam melihat Rahul memukuli mereka. Setelah mereka tidak berdaya, Anand baru menolong mereka dan meminta Rahul untuk pergi dari tempatnya. Anandu Geng merasa kesal, memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Anandu merasa kesal dan mengatakan ini tidak adil untuk mereka. Anandu pun mencoba mengajak teman-temannya untuk membalas dendam. Mereka mengiyakan dan mengendarai motor mereka mengelilingi kota untuk mencari keberadaan Rahul. Namun beberapa tempat yang mereka datangi belum menemukan di mana Rahul berada. Hingga akhirnya di tengah perjalanan mereka menemukan mobil yang biasa dikendarai Rahul. Mereka meminta Rahul menghentikan mobil mereka, namun Rahul tidak melakukannya dan membuat Anandu kesal dan memecahkan kaca mobilnya. Perkelahian kembali pecah dan kali ini pihak Rahul yang mengalami kekalahan. Bahkan mereka membuat Rahul sangat terluka parah sama seperti yang Rahul lakukan pada mereka. Setelah yakin Rahul tidak berdaya, mereka pergi meninggalkannya begitu saja. Rama Ceci membawa putranya ke rumah sakit yang langsung cepat ditangani oleh pihak rumah sakit. Ia mengatakan kepada Anand kemungkinan tangannya akan mengalami kecacatan. Ia meminta Anand untuk mengurus semua ini. Anand pun pergi meninggalkan rumah sakit dan orang kepercayaannya mencoba menasihati Anand untuk memberikan apa yang Anandu dan geng inginkan. Anandu Geng menemui Anand dan menjelaskan mereka hanya membalas apa yang mereka dapatkan dari Rahul. Anand mengatakan Ceci mau membayar mereka dan meminta mereka menemuinya untuk mengambil uang bayaran mereka. Keempatnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya saat mereka ingin menemui Anand, Manaf, dan Manu malah mengalami kecelakaan. Motor yang mereka kendarai ditabrak oleh sebuah truk dan membuat keduanya mati di tempat. Anandu dan Saji sangat terpukul melihat kedua sahabatnya meninggal dengan cara seperti itu. Dari semua rekaman kamera pengawas menunjukkan kalau keduanya melintasi jalan yang salah. Anand menerima telepon dari Ceci yang khawatir ia terbawa dalam kasus itu. Namun Anand menenangkannya dan mengatakan kalau semua bukti mengarahkan keduanya yang bersalah dan jenazah akan segera dibawa pulang untuk dikuburkan. Anandu dan Saji benar-benar terpukul melihat jenazah sahabat mereka sudah tidak berdaya. Sitarasu dan Malaverdan pun datang untuk menyatakan bela sungkawa mereka. Namun Anandu mencurigai Ceci yang datang dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak mau menemui mereka. Sitarasu dan Malaverdan mencoba menghibur mereka, bahkan meminta Anandu melupakan uang bagian mereka berdua karena ia tidak mau melihat kedua sahabat barunya terus bersedih. Anandu dan Saji datang menemui Anand untuk mengambil uang hak mereka karena mereka juga mau membaginya dengan Sitarasu dan Malaverdan. Namun secara pribadi mereka sudah tidak lagi menginginkan uang tersebut karena kedua teman mereka sudah tiada. Tiba-tiba di tengah perjalanan mobil mereka ditabrak oleh mobil yang tidak mereka kenali hingga menabrak pembatas jalan. Keduanya terpaksa keluar dari mobil setelah melihat lawannya yang berjumlah 4 orang mengeluarkan senjata tajam. Mereka terus berlari menghindari kejaran 4 orang itu. Namun Saji berhasil terkena senjata tajam mereka. Ia meminta Anandu terus berlari dan meninggalkannya. Mau tidak mau Anandu melakukan itu. Ia terus berlari hingga akhirnya ia berhasil bersembunyi. Dalam persembunyiannya ia melihat keempat orang itu menghabisi Saji dengan cara yang sangat keji. Ia menangis dalam diam karena tidak mau mereka mengetahui keberadaannya. Keluarga Saji sangat terpukul dengan kematian putra sematawayangnya. Anandu yang melihat kejadian itu merasa benar-benar terpukul dan terus menangis. Ia benar-benar menyesal melakukan pekerjaan yang membuatnya kehilangan sahabat-sahabatnya.
Anandu memutuskan pergi ke rumah kekasihnya dan mencoba menenangkan dirinya. Ia berbisik kalau teman-temannya telah dihabisi, bahkan dirinya pun akan dihabisi. Ia berencana untuk membalaskan dendam dan meninggalkan rumah kekasihnya. Ibu Anandu mulai khawatir ketika tahu semua sahabat putranya meninggal dengan cara yang keji. Anandu sendiri mendatangi kediaman Coklit yang terkejut ketika melihatnya datang. Bahkan ia khawatir kalau kedatangan Anandu diketahui banyak orang. Anandu mengatakan ia tidak diketahui siapapun dan mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Mendengar hal itu, Coklit mengatakan kejadian ini ditunggangi oleh Ani Anan dan Rama Ceci. Karena mereka adalah orang yang berkuasa dan mudah bagi mereka mengubah pembunuhan menjadi kecelakaan murni. Serta mengumpan Anandu untuk mengambil uang di tempat mereka. Coklit pun mengatakan mereka telah mengincar Anandu dan ingin menghabisinya. Ia meminta Anandu untuk pergi menjauh dari tempat ini. Anandu mengiyakan dan pergi dari tempat Coklit. Keesokan harinya, Anandu mendatangi Anan dengan membawa sebilah pisau dan langsung menyerangnya. Namun Anan yang lebih pandai berkelahi bisa dengan mudah menghindarinya dan membuat Anandu tersungkur berulang kali. Anandu tidak menyerah, ia terus mencoba menyerang Anan. Hingga akhirnya ia berhasil menikam Anan berulang kali dan menimbulkan luka di tubuh Anan. Mengetahui Anandu tidak main-main, ia mencoba mengendalikan Anandu untuk menghentikan semua ini, tapi Anandu tidak mengindahkan hal tersebut. Walau lemah, ia terus berusaha menyerang. Sampai akhirnya Anandu berhasil menarik kaki Anan dan menikamnya berulang kali hingga kehilangan nyawa. Anandu berlari kencang dan kembali ke tempat Anan untuk menghabisi Suni, orang kepercayaan Anan yang mengikuti semua perintah Anan dan mencurangi dirinya serta sahabat-sahabatnya. Anandu menekan laki-laki itu untuk mendapatkan informasi keberadaan Ceci. Setelah mendapatkan informasi itu, ia memotong tangan Suni dan pergi meninggalkannya. Anandu yang tahu Rama Ceci ada di Bangalore menyusun rencana untuk mencarinya dan menghabisinya. Kematian Anan dan apa yang menimpa Suni telah diketahui oleh Rama Ceci. Ia diminta untuk berhati-hati. Mendengar hal itu, ia merasa takut. Anandu sendiri datang ke Madurai dan mengajak Sitarasu dan Malarvenkan untuk menghabisi Rama Ceci. Mereka mengiyakan bahkan mendukungnya karena banyak teman-teman mereka tinggal di Bangalore. Anandu merasa senang mereka mau membantu dirinya membalas dendam sahabat-sahabatnya. Ratnam dan Deva, petugas kepolisian yang berasal dari Madurai, berhasil menemukan Rama Ceci. Mendapat kedatangan mereka, Ceci begitu gugup dan mereka mengatakan Maruli ditemukan tewas setelah mengambil upah dari Rama Ceci. Dan semua bukti menunjukkan Rama Ceci ada di balik kematian Maruli. Anandu terus mencari keberadaan Ceci hingga ia menemukan tempat tinggalnya dan memantau pergerakannya. Namun sebelum ia menikam Ceci, sebuah mobil menabraknya hingga terjatuh. Tidak hanya sekali, mobil yang dikendarai oleh Coklit itu menabraknya hingga 2 kali dan membuatnya mengeluarkan darah segar. Dalam napasnya yang tersengal, ia melihat Manav, Saji, dan Manu datang menemui dirinya. Orang-orang segera membawa tubuh lemah Anandu. Sitarasu yang melihat itu merasa terlambat segera menolongnya. Mereka mencari cara yang lain dan kemudian berhasil menikam mati Ceci di depan hotel tempatnya menginap. Setelah berhasil menghabisinya, mereka pergi dan memperingati festival Mariaman untuk mengingat 4 temannya yang tewas karena keserakahan seorang wanita. Dan film pun selesai.